Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Tania Etna Bakti selaku dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini, saya Agus Triwanto akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasi dan Teknologi Pelaksanaan Konstruksi. Topik yang saya angkat adalah studi kasus teknologi pelaksanaan konstruksi bangunan embung di Desa Tempak, Kabupaten Magelang. Berikut adalah alur pembahasan kita hari ini, dimulai dari latar belakang, data teknis metodologi pelaksanaan yang menjadi inti pembahasan, inovasi penggunaan material, tantangan di lapangan hingga kesimpulan. Pendahuluan dan latar belakang proyek. Jadi proyek ini dilatar belakangi oleh tiga isu utama. Pertama, berkurangnya area resapan air. Kedua, adanya kebutuhan irigasi mendesak untuk 12 hektar sawah di sekitar lokasi. Dan ketiga, terjadinya defisit air baku saat kemarau. Oleh karena itu, pembangunan embung tempat ini bertujuan vital sebagai konservasi air, air tanah, menjamin suplai irigasi, dan pengendalian banjir. Teknologi pelaksanaan konstruksi dalam konteks akademis, teknologi pelaksanaan konstruksi bukan hanya soal membangun, tapi bagaimana mengintegrasikan metode, alat, dan material untuk mencapai tiga hal, yaitu efisiensi, waktu, dan efektivitas biaya, dan keberlanjutan lingkungan. Ini adalah contoh video sistem irigasi kecil, eh, tapi ada di perkampungan-perkampungan, terutama di daerah tempat saya itu di Sleman. Mohon maaf, ini adalah data teknis proyek. Secara teknis, embung ini berlokasi di Kecamatan Candimulyo, Magelang. Embung ini merupakan tipe small dam dengan kapasitas tampung sekitar 11.000 meter kubik. Sumber airnya berasal dari mata air lokal dengan nilai proyek sebesar 14 miliar rupiah dari APBN tahun 2024. Kemudian lingkup pekerjaan utamanya terbagi tiga. Fokus utama kita hari ini adalah pada pekerjaan tanah, galian dan timbunan tanggul, dan pekerjaan struktur, inlet, outlet, spillway. Sisanya adalah pekerjaan penunjang landscape. Peralatan utama, spesifikasinya, jadi pemilihan alat berat sangat krusial di sini. Karena di proyek ini menggunakan kombinasi 3 unit ekskavator kelas 20 ton untuk galian massal. Namun kami juga menyiapkan 1 unit mini ekskavator. Kenapa? Untuk pekerjaan detail di area sempit
agar tidak merusak struktur tanah asli. Selain itu, kami menggunakan 8 unit dump truck berkapasitas sedang sekitar 4 sampai 6 kubik karena akses jalan desa yang tidak memungkinkan untuk tronton besar. Metodologi pelaksanaan. Jadi, dalam metodologi dan alat, ini adalah inti presentasi. Presentasi eh, sebagai spesifikasi peralatan utama yaitu pemilihan alat berat eh, tadi, kemudian ini tahap persiapan ya. Jadi masuk ke metodologi. Jadi pada tahap persiapan, poin paling kritis ada dewatering awal karena lokasi proyek berada di area mata air aktif. Kami harus membuat sam sampit dan memasang pompa submersible bahkan sebelum kalian dimulai untuk memastikan area kerja tetap kering. Kemudian, nah ini mekanisme pompa sam sampitnya seperti ini sesuai dengan ilustrasi animasi. Demikian. Kemudian pekerjaan tanah. Untuk metode galian, kami menerapkan sistem open cut. Jadi prosesnya dimulai dari stripping topsoil setebal 20 cm yang dipisahkan agar tidak tercampur timbunan struktur. Jadi kalian dilakukan per layer untuk menjaga stabilitas lereng dan tanah lumpur langsung dibuang ke area disposal. Ini seperti contoh. Ini adalah ekskavator yang kami maksud tadi, kapasitas 20 ton. Kemudian langsung kita buang menggunakan transportasi dump truck. Kemudian untuk pekerjaan tanah, untuk timbunan tanggul, kuncinya ada di teknologi pemadatan. Jadi tanah dihampar maksimal 30 cm per lapis, kemudian disiram air hingga mencapai kadar air optimum. Pemadatan menggunakan vibro roller 4 ton, mutu dipastikan dengan pengujian Sencon test di lapangan dengan target kapasitas kepadatan minimal 95%. Kemudian pekerjaan beton, beralih ke struktur beton. Untuk inlet dan spillway, kami menggunakan beton mutu K225. Casting menggunakan plywood, film face dengan perancas scaffolding, bukan kayu bulat ya. Eh, jadi untuk menjamin presisi dimensi, shoring di beton dilakukan minimal 7 hari. Pekerjaan pasangan batu untuk proteksi lereng digunakan pasangan batu kali. Spesifikasi teknis yang
tekankan adalah penggunaan pipa suling-suling PVC 2 in setiap jarak 2 meter. Ini wajib untuk membuang air tanah di belakang dinding agar dinding penahan tidak jebol akibat tekanan hidrostatis. Kemudian inovasi dan tantangan. Salah satu inovasi teknologi utama dalam proyek ini adalah penggunaan geosynthetic clay liner atau GCL. Kami mengganti lapisan lempung padat konvensional dengan GCL karena keunggulannya signifikan. Tebal 10 mili GCL setara dengan 1 meter lempung padat. Ini sangat menghemat volume galian, pemasangannya cepat, dan memiliki kemampuan self-healing berkat kandungan betonite-nya. Nah, pemasangan GCL, pemasangannya dilakukan dengan metode overlap minimal 30 cm. Hal terpenting dalam teknologi ini adalah segera tutup GCL dengan tanah penutup atau cover soil minimal 30 cm setelah dipasang untuk melindunginya dari sinar UV dan kerusakan fisik. Kemudian kita melihat ke depan, meskipun di saat ini berbasis cat, teknologi pelaksanaan mulai bergeser ke arah BIM, Building Information Modeling. Ini memungkinkan perhitungan cut and fill yang jauh lebih akurat dan simulasi banjir pada spillway sebelum konstruksi fisik dimulai. Tantangan di lapangan, tantangan terbesar di lapangan adalah faktor geoteknik dan cuaca. Tanah dasar selalu basah karena mata air. Jadi solusinya adalah manajemen dewatering aktif 24 jam. Saat hujan, kami mempercepat pekerjaan atau lembur saat cuaca cerah atau curi-curi waktu lah, istilahnya seperti itu. Ini and slow up a little bit on grade dam for people that are just beginning grading in their career. As you can see, what the engineer has decided he needs to have is a dam with a buttress dam on the downstream side. Here's the general dimensions. He wants the crest to be 10 foot wide, 15 foot downstream at a 3-to-1 slope. He wants another buttress dam attached to that. And he wants the elevation of that dam to be 800 and the buttress dam 795 to crest. Let's look at 3-to-1 slopes. When I say 3-to-1 slopes, in civil engineering, that literally means 3 foot horizontal in grade and 1 foot vertical drop, 3-to-1. And they'll, you'll hear. kita potong di sini, jadi ini adalah contoh BIM ready. Kita beralih ke topik selanjutnya. Kemudian tantangan logistik di lapangan. Jadi tantangan non-teknis adalah akses jalan desa yang sempit. Strategi kami adalah memperbanyak aparitasi dengan dam terkecil dan memproduksi beton secara on-site dekat lokasi, bukan ready mix terbesar ya, agar tidak merusak jalan warga dan menghindari konflik sosial. Tantangan logistik, jadi untuk manajemen keselamatan terakhir, aspek ketiganya juga mengingat ada pekerjaan galian dalam dan air, resiko utama adalah longsor dan tenggelam. Pengendaliannya meliputi pembuatan turap sementara, penggunaan life vest untuk bekerja di dekat air, dan petugas flagman untuk manuver alat berat. Kemudian penutup, jadi kita ambil kesimpulan. Sebagai penutup, jadi keberhasilan proyek embung Tempak ini bergantung pada 3 pilar. Alat tepat guna, kombinasi alat berat
besar dan mini, menyesuaikan lahan, material modern, penggunaan GCL tadi untuk efisiensi dan kekejapan, manajemen ketat, disiplin pada quality control, dan ketiga, nah, detail visualisasi pelaksanaan dapat dilihat pada video yang tautannya terlampir. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Terima kasih. Mohon masukan dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.